Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi ini menjelang tengah malam di Eropa sini adalah here we go. Manchester United akhirnya here we go untuk posisi bek kiri. Sebelum ke bek kiri, gua ingin mendahului dengan informasi kiper dari Manchester United. Ini sudah resmi, Dean Henderson ke Crystal Palace. 15 juta plus 5 juta add-ons dengan total paket 20 juta. Dean Henderson pindah permanen ke Crystal Palace. Seperti yang sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi, memang Dean Henderson ini sudah selesai dengan Erik ten Hag ketika dia memutuskan untuk ke Nottingham Forest dengan caranya tidak melibatkan atau dengan tidak mengkomunikasikan dan memberikan kesempatan kepada Erik ten Hag di tahun pertamanya. Erik ten Hag pelatih yang sangat tegas, disiplin, keras, dan bahkan terkesan brutal ya. Tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Jadi ketika Dean Henderson memang ke Nottingham Forest, sempat dikabarkan musim ini Dean Henderson akan pindah secara permanen. Nottingham Forest mengincarnya, tapi ternyata Nottingham Forest mencari kiper lainnya. Dean Henderson sempat terlibat di pertandingan awal Manchester United, duduk di bangku cadangan, dan ya akhirnya penjaga gawang ini pindah ke Crystal Palace. Sebenarnya secara teknis gua berpendapat Dean Henderson ini kiper yang bagus. Dia punya kemampuan untuk menghentikan tendangan yang bagus juga ya, artinya refleksnya. Lalu juga bagaimana distribusi bolanya juga menurut gue bagus. Tapi ya Dean Henderson nampaknya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Dia juga ingin menjadi kiper utama. Sementara Manchester United sudah punya Andre Onana, sehingga jalan keluarnya memang dia pergi ke tim lain. Dan dalam hal ini akhirnya Crystal Palace dengan angka yang menurut gue cukup oke. 20 juta ya total paketnya untuk penjaga gawang yang memang dari kecil sudah berada di akademi Manchester United. Gue ingin mengucapkan thank you untuk Dean Henderson dan juga good luck ya di Crystal Palace. Dan here we go di posisi back kiri. Manchester United akhirnya mendatangkan Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur. Nama yang sebelumnya santer itu bukan Sergio Reguilon, tapi Marc Cucurella, yang ternyata batal, dealnya kolaps. Kenapa? Karena ada perbedaan angka antara Chelsea dan juga Manchester United. Akhirnya Manchester United mengalihkan ke target atau posisi nomor 2 ya, setelah Marc Cucurella itu adalah Sergio Reguilon. Ada pemain lain juga yang disebutkan diincar, Tagliafico, tapi akhirnya Sergio Reguilon yang datang ke Old Trafford dengan status pinjaman. Kabarnya dia akan berada di Manchester United untuk jangka waktu 6 bulan. Sampai ya diharapkan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia sudah bisa kembali lagi ke posisi bek kiri. Gue belum dapat informasi mengenai berapa biaya peminjamannya, tapi kalau dari sisi teknis gue menilai pemain ini sebenarnya pemain yang bagus. Dia punya kemampuan ofensif dan juga defensif yang menurut gue oke. Hanya saja konsistensi dari Sergio Reguilon. Di sisi lain gue melihat sebenarnya kenapa sih Manchester United harus mencari bek kiri yang baru walaupun dalam status pinjaman ya. Karena dua hal. Nomor satu, Erik ten Hag sudah pernah mengatakan dan juga menegaskan kalau satu posisi Erik ten Hag butuh minimal 2 pemain yang ada di sana. Untuk posisi bek kanan ada Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka. Di kiri tadinya kan Tyrell Malacia dengan Luke Shaw, tapi karena kedua pemain ini cedera, nampaknya posisi bek kiri akan diplot untuk seorang Diogo Dalot. Nah, pelapisnya siapa nih? Alvaro Fernandes, pemain muda ini nampaknya belum diproyeksikan untuk mengisi skuad utama secara permanen. Bahkan ada kemungkinan dia akan dipinjamkan ya kan ke keluar lagi nih.
Maka Manchester United butuh pelapis untuk posisi bek kiri. Dicarilah pemain baru dengan status pinjaman. Kenapa kok tidak permanen ya? Karena sudah ada Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia. Dan akhirnya pilihan jatuh ke Sergio Reguilon. Jadi menurut gua ini lebih ke untuk menjaga kedalaman squad. Tentu saja bagus kalau Manchester United mendatangkan pemain yang sangat-sangat bagus juga, tapi ini kan juga situasi yang tidak mudah karena banyak pemain ingin status permanen ataupun pinjaman dalam jangka waktu yang panjang, paling tidak 1 musim. Dan Manchester United nampaknya memang hanya membutuhkan pemain ya untuk jangka waktu yang terbatas. Artinya dalam hal ini mungkin setengah kompetisi saja. Sehingga ya menurut gua lebih ke unsur untuk ada backup lah untuk pilihan utama dari Erik ten Hag, pilihan utama sementara. Dalam hal ini sih gue tetap melihat akan ke seorang Diogo Dalot. Mungkin ada pemain lain ya seperti Victor Lindelof yang mungkin bisa juga diproyeksikan untuk mengisi bek kanan juga kan. Lalu lebih menjaga keseimbangan sih menurut gua dari kedalaman squad itu saja sampai dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia ini kembali ke skuad utama Manchester United. Dari sisi apa lagi ya? Sergio Reguilon apakah dia akan langsung diberikan kepercayaan ya di dalam waktu dekat ini? Gua dalam ringan amatiran kok kayaknya gue meragukan dia akan langsung mendapatkan tempat utama. Nampaknya tetap akan diplot untuk seorang Diogo Dalot dengan Sergio Reguilon ini sebagai backup. Ya mungkin akan diberikan menit bermain tapi ya bukan dari awal ya. Itu sih perkiraan gue. Mungkin juga ada beberapa pertandingan dia jadi starter, itu juga mungkin tergantung situasi dengan skuad Manchester United utamanya di bek kanan dan juga bek kiri. Tapi here we go. Ini berarti kedalaman skuad khususnya untuk posisi bek kiri menurut gua terjaga nih dengan datangnya seorang Sergio Reguilon. Nah, tinggal rekrutan selanjutnya kita nantikan, semoga bisa datang sebelum bursa ini tutup. Tapi gue ingin tanya bagi Sobat Football United, bagaimana ini? Dean Henderson yang sudah cabut dan juga Sergio Reguilon. Bagaimana menurut Sobat Football United Sergio Reguilon yang sudah here we go ini? Pendapatnya silahkan drop di kolom komen. Berbeda nggak masalah asal sopan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.